Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandeng dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lukis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita mengundang secara khusus Mas Madong dari Buleleng, karena Mas Madong ini salah satu yang mendorong atau memberikan semangat untuk TV Desa bertahan, mempertahankan acara sarapan SDGs Desa. Jadi awal-awal sarapan SDGs Desa ini salah satu yang selalu mengikuti acara sarapan SDGs Desa ini adalah Mas Madong, ada Prof Yoyon juga, ada Mas Sugeng dari Sekdes Banyumas, itu ada dari ITS, ada Bu Agnes dan seterusnya. Itu adalah mereka-mereka yang memberikan semangat untuk TV Desa jangan berhenti atau jangan lelah tiap pagi. Dan alhamdulillah juga Kapus Datin kita juga memberikan waktunya untuk kemudian mengisi acara kita tiap pagi. Tidak terasa ini udah 205 episode Mas Madong. Terima kasih dukungan awalnya. Dulu kita mungkin Zoom meeting paling nggak 10 orang gitu kan, 20 orang, 12 orang. Dan ketemunya itu aja gitu kan. Banyumas, Mas Lamba, Mas Sugeng, Balurah Parti. Balurah Parti itu bagian yang tidak bisa kita lupakan untuk kemudian membawa semangat ini. Nah, Mas Madong, pagi ini ada yang menarik sebenarnya di saya. Sebelumnya saya minta maaf karena saya berkabar juga sore-sore. Kemarin saya sempat mengikuti acaranya Kementerian Dalam Negeri yang internasional workshop atau seminar internasional. Salah satu yang menarik adalah bagaimana Menteri Dalam Negeri bicara digitalisasi, bagaimana Dirjen Bina Pemdes juga menyampaikan akan dibangun satu sistem informasi pemerintahan desa yang terintegrasi di pusat dan seterusnya. Kemudian ya bahasa-bahasa langit tentang bagaimana digitalisasi dan seterusnya. Menurut saya cukup menggelitik. Kenapa cukup menggelitik? Karena
ada bagian-bagian yang walaupun saya bukan orang desa, bukan kepala desa, bukan sekretaris desa atau perangkat desa, dan juga bukan pendamping profesional desa. Dari dulu saya tidak pernah ada di pemerintahan desa, tetapi dekat dengan teman-teman pemerintahan desa. Saya melihat bahwa fenomena tentang dana desa, fenomena tentang digitalisasi, ini kemudian hampir setiap kementerian juga berbicara itu. Kemudian bicara tentang aplikasi, kementerian dalam desa punya aplikasi beberapa dari data SDGs, kemudian ada badan usaha milik desa, ada data-data yang lain yang dulu sebenarnya juga sudah ada ruang desa dan seterusnya. Saya sempat mengikuti. Kementerian Dalam Negeri punya profil desa kelurahan, kemudian ada sistem pencatatan aset desa dan seterusnya. Yang saya khawatir ini lebih pada bahasa project, bukan bahasa program. Bahasa-bahasa yang lebih pada yang penting ada aplikasinya, yang penting ada terlihat di launching gitu kan. Nah, kemudian kelanjutannya teman-teman di desa yang kebingungan, termasuk HDW kemarin juga sempat ada yang mempertanyakan gitu kan. Nah, Mas Madong dalam posisi supra desa, di atasnya desa, dan di tengah-tengah lah antara, kalau memang di kabupaten kan itu ada kewajiban pembinaan pemerintahan desa ya. Nah, kemudian ada kebijakan dari Jakarta, kemudian melihat lapangan dan seterusnya. Apa nih Mas Madong yang sebenarnya sedang terjadi? Karena bicara satu data Indonesia, kemudian tuh ini bahasa kemarin di seminar itu, satu data Indonesia ini bicaranya kan dasar hukum. Satu data Indonesia peraturan presiden, kemudian turun menjadi agendanya satu data desa kalau di Kementerian Desa. Ada juga suaranya kuasa data desa. Nah, sebenarnya desa ini sedang menuju ke sana atau sedang kebingungan dengan banyak tuntutan dan harapan. Ini kita pengen dengar dari Mas Madong. Termasuk kita melihat berita Gus Salim menyampaikan data penanggulangan kemiskinan ekstrim siap digunakan. Nah, kadang-kadang ini bahasa-bahasa dengan judul-judul yang seperti ini kan membuat orang yang tidak paham itu kemudian melihatnya semua kabupaten, semua desa berarti sudah bisa mendapatkan data kemiskinan ekstrim. Sementara dalam program mungkin masih 35 kabupaten untuk tahun ini dari 400 sekian. Ini kan kasihan juga nih teman-teman yang tidak atau belum mendapatkan bagian untuk bisa mendapatkan akses data. Jadi mungkin TV Desa berusaha untuk mendown-to-earth-kan, artinya menurunkan bahasa langit menjadi bahasa bumi lah, supaya teman-teman juga bisa lebih dimudahkan. Mau Mas Madong, saya pengen dengar pandangan dari Dinas Kabupaten tentang euforia digitalisasi, euforia data, euforia tentang desa harus punya kekuatan, tapi kadang-kadang tanpa terasa kita juga sedang membuat desa kebingungan dan desa tertatih-tatih. Silakan, Mas Madong. Terima kasih, Gus Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia kerabat desa di seluruh Nusantara Indonesia. Terima kasih, Gus Suryo. Hari ini kita bisa diskusi lagi. Mohon maaf ini beberapa bulan tidak bisa bergabung. Terima kasih kepada senior-senior kita, Gus Ivan, mungkin Bu Dr. Agnes, Mbah Lurah Parti, ini menjadi teman setia akhirnya Gus. Ya. Cari Sugeng, cari Mubarak dan sebagainya, itu dulu kita ingat ya paling banyak 12 orang lah bersama Gus Yoyon. Ya. Alhamdulillah ini sebuah perjuangan yang cukup lumayan berat dari Gus Suryo bersama tim TV Desa. Akhirnya sarapan SDGs Desa membumi. Ini sebuah program, sebuah upaya kita bersama yang tentunya ternyata kita bisa gitu Gus.
untuk membangun bagaimana ini menjadi sebuah program, dan ke depan ya bukan hanya menjadi sebuah euforia, harapan kami betul-betul sarapan SDGs desa ini akan menjadi suara-suara masyarakat desa di seluruh Indonesia. Ini mungkin yang harapan kita bersama. Terima kasih nih teman-teman TPP di seluruh Indonesia juga setia. Ini Gus Sahbana, Kang Iman dan sebagainya. Ini teman-teman dari Jember sekarang juga sudah mulai terdorong untuk bersama-sama kita menyuarakan bahasa desa melalui TV Desa. Halo. Halo Pak Madong. Sepertinya akses internet ya. Audionya nggak terdengar ya. Studio bisa memantau audionya Pak Madong? Oh, hilang. Sebenarnya terputus Pak Madong. Kita tunggu untuk bisa bergabung lagi. Mbak Parti, apa kabar? Ini Mbak Lura Parti ini salah satu yang selalu hadir di sarapan SDGs kita. Belum masuk ya, Pak Madong ya? Halo, Pak Parti. Kita masih menunggu koneksi ke Pak Madong. Mungkin kalau Pak Parti bisa ikut bicara, silakan. Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi, saya. Sedang nginjang. Gimana? Masih dingin? Ini sudah menyambung Pak Madong yang mungkin masih menunggu sambung kembali. Salam dari Magetan, lama juga sudah gabung mengikuti saja. Terima kasih Pak D untuk kegiatan yang sekarang sudah dengan beberapa episode dan beberapa pembahasan, dan terkait dengan agenda pagi hari ini kami juga mengikuti saja, mungkin dari Pak Madong nanti yang lebih di tingkat supradesa yang akan lebih menjelaskan terkait dengan SDGs tentang data, beberapa data yang ada di desa. Mbak Lura, mungkin yang ada, mungkin saya pengen dengar nih dari kepala desa langsung nih. Sejauh ini tentang aplikasi, tentang data-data yang diminta, kemudian ada sistem informasi apa, apakah cukup memudahkan atau merepotkan desa sebenarnya? Untuk yang awal, maksudnya waktu SDGs awal itu di desa kita masih mudah untuk mengikuti data itu, tetapi kemudian ada data-data susulan yang harus semuanya dipenuhi. Mungkin dari pendamping sendiri, terutama pendamping tingkat desa dan kecamatan juga agak kesulitan yang di tempat kami. Jadi waktu yang di awal beberapa desa itu lancar untuk pendataan dan update data, kemudian dengan semua data masuk dan satu Indonesia berpuluh-puluh ribu desa, mungkin kesulitan kendala dari pendamping juga sudah disampaikan dari pendamping di grup ini, mungkin kurang lebih juga sama. Di samping itu juga
dari kepala desa sendiri, karena urusan di desa itu juga banyak sekali, selain data juga banyak yang harus diurusi, termasuk mungkin PPKM, sekarang ini vaksin dan sebagainya. Mungkin ada sebagian kepala desa yang proaktif, tapi juga banyak yang kurang mengikuti terkait dengan perkembangan data dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kalau untuk aplikasi-aplikasi yang lain dan seterusnya, menurut Mbah Lurah, ini sebenarnya bisa dijadikan satu atau kemudian ya memang harus beda-beda, jadi akhirnya banyak aplikasi yang harus dikelola, atau menurut Mbah Lurah gimana nih pandangannya terhadap? Kalau misalnya bisa dijadikan satu itu lebih baik, Mbak De. Misalnya ada yang memungkinkan bisa dijadikan satu itu lebih baik, tetapi mungkin juga ada beberapa kendala terkait dengan itu. Namun sekiranya bisa dijadikan satu aplikasi, itu akan lebih baik. Oke, Mas Turun, Mbak Lurah, ini Mas Madong bisa bergabung lagi. Mas Madong, monggo dilanjut. Lanjut, monggo. Terima kasih. Mbak Lurah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sekian Pak Madong. Nggih, alhamdulillah. Lanjut Pak. Nggih. Gus Suryo, Bapak Ibu, teman-teman, mohon maaf, ini tahu-tahu internetnya kantor down ini, baru bisa kami sambung kembali. Melanjutkan ke apa yang tadi kita diskusikan bersama dengan Gus Suryo, bahwa apakah ini sebuah wujud perhatian dari kementerian lembaga kepada desa secara sebenarnya untuk membangun bagaimana kemuliaan desa, keturunan desa itu bisa dijaga dalam konteks sebagaimana yang diperjuangkan oleh masyarakat desa di seluruh Indonesia. Dari apa yang kita pahami, banyaknya data yang mungkin saat ini dibangun di desa, saya tahu persis bagaimana sejarah perkembangan desa terkait dengan data. Pada 96, mungkin kita bersama-sama telah sering diskusi, Gus Suryo, terkait dengan lahirnya Prodeskel. Prodeskel itu kalau kita tarik, akan menjadi status perkembangan desa, itu outputnya. Jadi ada desa swadaya, desa swakarya, desa swasembada. Itu adalah outcome atau hasil dari data yang dibangun dari profil desa dan kelurahan. Ini miliknya teman-teman yang ada di Pasar Minggu. Dan itu sebuah cita-cita mulia tentunya yang dibangun sejak 96. Sampai saat ini kita bisa melihat sendiri bagaimana efektivitas optimalisasi data itu yang dapat dimanfaatkan oleh desa. Kemudian dalam era Undang-Undang 6 muncul juga apa yang kita kenal sebetulnya dari dulu Gus ini. Dulu dari BPS itu punya yang namanya PODES, data potensi desa. Potensi desa itu ditarik outputnya, outcome-nya adalah IPD, Indeks Pembangunan Desa. Di dalam Indeks Pembangunan Desa itu kita ketahui melahirkan status desa tertinggal, desa berkembang, dan desa mandiri. Itu potensi desa yang dilakukan proses pendataannya melalui BPS dengan sistem survei, kalau PODES. Tapi juga tiap tahun yang datanya dimiliki oleh BPS. Kemudian dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga membuat sebuah program data desa yang awalnya kita kenal dengan IDM, kemudian dilanjut. IDM awalnya juga prosesnya adalah survei, kemudian dilanjutkan dengan SDGs desa, datanya modelnya sensus. Kalau kita lihat keluar, outputnya itu adalah indeks desa membangun. Betul gitu Gus ya? Itu kalau tidak salah ada 5 kategori desa, mulai dari sangat tertinggal, kemudian desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Itu yang mungkin selama ini belum data lain yang mungkin secara langsung juga dibebankan ke desa dalam praktek pelaksanaannya. Mungkin ada data profil kemiskinan secara khusus. Kemudian kalau kita ingat ke belakang terkait dengan DTKS, ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu sebetulnya data itu sudah hemat kami waktu itu di pemerintah kabupaten sudah semakin bagus dengan munculnya pada waktu itu yang namanya PPLS, Program Pendataan Perlindungan Sosial. Kemudian kita ingat pada waktu itu outcome-nya, output-nya adalah BDT, basis data terpadu, yang pada waktu itu data itu memang secara khusus digunakan untuk program-program percepatan penanggulangan kemiskinan. Saat ini
program itu data itu sudah dibawa ke Kementerian Sosial, gitu Gus ya kalau tidak salah. Ya. Dan kita kenal menjadi DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang mana data itu digunakan oleh pemerintah pusat khususnya melalui APBN untuk pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di desa, dan secara khusus juga dalam masa pandemi COVID ini hampir selama 2 tahun program itu digunakan untuk data bantuan sosial dan program perlindungan sosial. Semua data itu sebetulnya muaranya ke desa. Dan kalau kami secara pribadi di tingkat pemerintah kabupaten di Supra Desa dalam konteks medium ini Gus, sebetulnya kami juga punya semacam keinginan bagaimana bahwa sebetulnya pemerintah kabupaten itu diberikan ruang yang lebih luas dalam konteks pengaturan, utamanya juga terkait dengan data ini terhadap desa. Karena bagaimana juga pasal 5 Undang-Undang 6 tahun 2014 bahwa mendudukkan desa itu di dalam pembinaan kabupaten kota, bukan di dalam. Jadi desa berkedudukan di kabupaten kota. Ya, seyogianya kebijakan-kebijakan dari kementerian lembaga itu sebelum langsung terjun ke desa, itu seyogianya juga disampaikan ke teman-teman di kabupaten kota. Untuk apa? Untuk memberikan unifikasi dalam konteks wilayah kabupaten kota. Ya. Ketika kita berbicara dari pusat ke desa mungkin uniknya terlalu banyak, akhirnya unifikasi itu diwadai dalam kebijakan di tingkat kabupaten kota. Selama ini kita ketahui bahwa amanat Undang-Undang 6 tentang desa itu ketika ada kebijakan-kebijakan teknis, itu amanatnya pasti ke kabupaten atau kota. Ya. Tidak ada atau hampir tidak sama sekali yang ke provinsi. Jadi pasti kalau ada perda teknis, ada peraturan bupati teknis terkait dengan desa, itu amanatnya pasti ke pemerintah kabupaten kota setelah dari kementerian lembaga. Ini yang mungkin juga nanti biar teman-teman di kementerian juga tidak lupa dengan posisi pasal 5 Undang-Undang 6 tahun 2014 ini. Yang menjadi masalah hari ini atau pertanyaan, apakah desa sudah kuasa terhadap terhadap data? Apakah memang dengan lahirnya banyak aplikasi telah memberikan ruang kemudahan kepada desa? Ini yang mungkin juga menjadi pertanyaan kita bersama. Dan kalau kami di daerah sebetulnya Gus, dalam konteks ini data, atau orang Bali menyebut data itu berbeda ya. Dalam konteks data, itu bagi kami adalah hanya tool, hanya alat, bukan tujuan. Jadi memang awalnya dari data, kemudian akhirnya juga menjadi data. Dan tool menjadi tool. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan data, menggunakan data ini untuk betul-betul melaksanakan fokus pembangunan secara lebih kuat. Sehingga program-program pembangunan melalui data ini akan lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kami ingat betul apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada tahun 2016. Dia menyatakan, menyindir sebetulnya bahwa ketika beliau masuk ke istana, itu belum melihat bagaimana sinergitas data, kesatuan data yang ada di pemerintah ini. Datanya masih masing-masing. Dan seperti yang tadi juga disampaikan oleh Gus Suryo, bagaimana keinginan dari kementerian lembaga untuk membangun sebuah basis data yang itu salah satunya nanti digunakan oleh desa, ini sebuah hal yang sangat baik. Tetapi bagi kami juga memiliki sebuah tantangan yang tidak mudah. Ini. Nah, kemudian ketika desa berbicara kuasa data, kami juga sudah sering sampaikan ke Gus Suryo bahwa sebetulnya terkait dengan data ini terhadap desa adalah hak. Ini hak sebetulnya. Kemudian bagaimana hak ini bisa dipahami oleh pihak-pihak luar untuk memberikan supporting terhadap desa sesuai dengan marwah kewenangannya masing-masing. Jangan sampai nanti dengan adanya keinginan pihak luar desa untuk membangun data di desa, ini didasarkan pada sebuah kebijakan yang tidak menempatkan, tidak mendudukkan marwah kewenangan desa. Ini yang juga kami rasakan. Dan juga teman-teman desa, kalau kita berbicara desa, mungkin Mbak Lurah Padi lebih paham bahwa sebetulnya kalau kita melihat desa, kita jangan bayangkan pemerintahan desa itu sebagai pemerintah
yang kita pahami mungkin di kabupaten, di provinsi atau di pusat, kita melihat desa dalam konteks keterbatasan sumber daya manusia, dalam konteks keterbatasan sarana prasarana, dalam konteks keterbatasan mungkin anggaran dan sebagainya. Di balik itu desa juga punya kewajiban yang cukup berat dalam rangka apa? Dalam rangka mengurus kepentingan seluruh masyarakat desa. Oleh karena itu kami sangat berharap terkait dengan kuasa data desa ini, mari kita dudukkan kembali pada marwah kemenangan desa. Kemudian bagaimana peran pemerintah supradesa, peran kementerian lembaga terhadap upaya-upaya untuk memuliakan desa dari si data ini, kalau saya adalah memberikan sebuah konsep pemahaman. Ini yang harus kita bangun, Gus Suryo, kepada teman-teman di desa. Yang menjadi pertanyaan, apakah desa tidak punya data? Sebetulnya desa punya data. Tetapi data yang dimiliki oleh desa itu biasanya data yang tidak terorganisasi, data yang mungkin belum dibukukan, data yang belum mungkin bisa dipublikasikan, data yang mungkin ketika akan diolah untuk perencanaan pembangunan tidak seperti data yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat. Tapi saya yakin semua pelaku pembangunan di desa, apakah itu perangkat desa, apakah itu kelembagaan masyarakat desa, pasti tahu ketika ditanya berapa jumlah anak putus sekolah, pasti tahu. Berapa jumlah rumah tangga miskin yang belum memiliki jamban keluarga, pasti tahu. Inilah data dalam konteks pandangan masyarakat desa. Memang kalau kita minta, tolong Pak Perbekal atau Pak perangkat desa atau Pak Banjar Dinas, saya minta berapa jumlah warga desa yang belum memiliki jamban secara terorganisasi, biasanya sulit. Tetapi kalau disuruh menunjukkan di mana rumahnya, kemudian siapa saja yang belum memiliki jamban, biasanya desa akan bisa memiliki itu. Ini yang mungkin menjadi catatan kami, Gus Suryo, bagaimana ketika kita memasukkan terkait dengan kewajiban desa untuk membangun data, ini harus betul-betul didudukkan dalam konteks marwah desa, dalam konteks sesuai dengan kecakapan, sesuai dengan fasilitas, sesuai dengan sarana prasarana. Jangan sampai ketika program membangun data ini seolah-olah menjadi beban kepada desa. Tetapi walaupun awalnya menjadi beban, tetapi kalau kita bisa mendorong, kita bisa memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah mindset pemikiran kepada desa bahwa ke depan data ini akan sangat bermanfaat bagi desa. Ini yang mungkin harus kita lakukan. Kami mencoba diskusi dengan teman-teman di pegiat desa, Gus Suryo. Boleh saya share screen, Gus Suryo, ya? Oke. Saya mau izin dulu untuk share screen. Silakan. Saya cari datanya dulu, Gus. Bisa lihat, Gus, ya? Belum kebuka. Tapi udah kelihatan. Coba oke, belum kebuka. Udah, Gus. Kelihatan, Gus? Kelihatan. Halo. Tapi folder aja, belum ini. Share screen-nya ke itu, ke materi presentasi, Mas. Materi ya, betul. Kelihatan, Gus? Belum? Kelihatan folder. Coba keluar dulu, terus habis itu masuk share screen, dipilih yang materi presentasi. Tidak, ini sudah. Dibukanya yang materi presentasi yang udah dibuka, Mas. Share screen-nya? Yang udah dibuka? Materinya dibuka dulu, habis itu baru di share screen yang sudah dibuka.
Ya, mohon maaf Gus, ini karena belum ketemu Gus. Biarlah lanjut aja Gus, nanti kita sampaikan ke teman-teman materinya. Intinya begitu Gus. Praktek di desa bukan menjadi beban sebetulnya kalau kita lihat. Teman-teman desa itu manut-manut saja. Artinya ketika ada sesuatu yang diberikan oleh pemerintah, ada hal baru yang disampaikan oleh pemerintah, itu sebetulnya desa manut-manut saja. Tetapi yang perlu kita ingat, Gus Suryo, bahwa ada beban lain, ada tugas baru yang tentunya kita juga harus pertimbangkan terkait dengan kapasitas. Contoh Gus Suryo, saya ini membidangi di bidang pemerintahan desa, kemudian ada salah satu seksi terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset desa. Kami dalam satu seksi itu yang program aplikasi yang kami berikan ke desa, itu ada 4 Gus. Yang pertama Prodeskel, kemudian yang kedua Siskudes, yang ketiga Sipades aset, yang keempat Omsepan. Ini aplikasi yang secara praktis harus kami konsultasikan dengan teman-teman di desa. Dan mohon maaf, dalam tanda kutip, teman desa bahasanya iya Pak, nggih Pak. Tapi tidak tahu gimana perasaannya atau mungkin bagaimana hatinya terkait harus kami melaksanakan begitu banyak aplikasi. Contoh, aplikasi yang dari Kementerian Dalam Negeri yang secara langsung difasilitasi di kabupaten melalui Prodeskel. Itu kalau kita lihat prakteknya mungkin sudah dilakukan, jalannya mungkin sudah dilaksanakan, tetapi kembali kepada apa yang tadi kami sampaikan, bagaimana optimalisasi atau manfaat daripada aplikasi itu, utamanya dalam konteks desa membangun data, itu belum begitu dilakukan. Artinya tanda kutip, belum sempat sebetulnya Gus. Bukan tidak mau desa, belum sempat. Contoh, ketika seharusnya data itu digunakan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan desa, mulai dari RPJMDes atau RKPDes, waktu yang sudah ditentukan, tidak nutut bagaimana desa harus mempersiapkan data, kemudian di satu sisi, desa harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban teknokrasi dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan desa. Ini. Nah, sekarang yang harus kita temukan adalah bagaimana polanya, bagaimana caranya, bagaimana strateginya. Ketika pemerintah desa punya kewajiban teknokrasi untuk katakanlah menyusun perencanaan pembangunan desa, yang harus itu kita dorong dengan basis data, itu harus ada upaya-upaya dari pihak ketiga untuk menyisipkan, untuk menyiapkan data yang bagi pemerintah desa, data itu harus sudah siap pakai. Jadi pemerintah desa tidak perlu mengolah lagi, tidaklah perlu lagi menyusun, tetapi pemerintah desa dengan ditunjukkan pada data itu sudah bisa memilah, sudah bisa memilih data mana yang akan digunakan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Ingat Gus Suryo bahwa terkait dengan semua hal yang terjadi di desa itu kan konsepnya partisipatif. Bagaimana kita memberikan pemahaman, memberikan pendalaman, bukan sebuah kewajiban. Kalau kita kan bahasanya ini loh ada data A, yang ini harus diselesaikan. Tapi ketika kita kembalikan kepada partisipatif, apakah iya seperti itu? Apakah memang kebijakan perbekal, apakah kebijakan pemerintah desa sudah memang betul-betul akan iya ketika ada data yang disajikan seperti itu? Belum tentu. Oleh karena itu, hemat kami yang perlu kita lakukan adalah data yang kita tempatkan di desa itu data yang siap pakai atau katakanlah by name by address, kemudian tidak hanya dilepas, tetapi kita harus mengadvokasi, kita harus mendorong bagaimana ada goodwill, ada pemahaman bahwa ini betul-betul sebuah fakta, sebuah keadaan yang harus segera diselesaikan oleh desa. Ini yang sebetulnya telah dicoba melalui Prodeskel Gus Suryo. Kita menempatkan ada status perkembangan desa. Ada desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Kami hanya menunjukkan indikator-indikator terkait dengan ketika desa Bapak swadaya, ini loh kondisinya. Nah, kemudian dari sana kita coba sajikan data yang sifatnya real, yang pemerintah desa tinggal menunjuk, ini loh jalan yang rusak, ini loh rumah tangga miskin, inilah anak data putus sekolah, inilah orang tua jumbo yang harus segera diselesaikan oleh desa. Yang selanjutnya Gus Suryo, yang terakhir, yang mungkin bisa
kita strengthkan di sini atau yang bisa kami tekan di sini adalah bagaimana kita bisa mensinergikan terkait dengan kepemilikan data. Data yang mungkin dibangun oleh pemerintah desa itu sepenuhnya menjadi hak kewenangan desa. Dan harapan kami ruang penyelesaiannya, ruang tindak lanjutnya juga melalui anggaran desa, anggaran pendapatan dan belanja desa. Kemudian data yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, intervensi kebijakannya juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan kementerian lembaga. Contoh, ketika ada DTKS itu kan miliknya Kementerian Sosial, dalam konteks adalah pemerintah. Maka program-programnya yang diluncurkan memang betul harus ditangani melalui APBN. Tapi ketika desa membangun data kemiskinan, contohnya Gus ya, ini data kemiskinan, kemudian ada deviasi terkait mungkin dengan BNBA-nya, contoh di TKS di satu desa ada 20 orang, kemudian data desa terkait dengan kemiskinan memunculkan angka 25 orang. Ada deviasi by name by address 5 orang, maka 5 orang inilah yang seharusnya diselesaikan oleh desa, sehingga tidak lagi pertentangan Gus terkait dengan data ini. Kemudian seringkali bahwa kementerian lembaga dan juga pemerintah supradesa itu memberikan ruang kepada desa melalui skema partisipatif untuk melakukan perbaikan data, untuk update data. Kemudian desa melakukan musyawarah desa, melakukan pendataan ulang berdasarkan kapasitas dan kemampuan desa. Setelah data selesai, diajukan lagi kepada pemerintah. Celakanya apa, Gus? Celakanya data kembali tetap tidak ada perubahan. Ini yang seringkali membuat desa agak antipati. Ketika desa ini loh, kami punya data kemiskinan, tolong dievaluasi, kemudian dilakukan pendataan ulang, putuskan melalui forum musyawarah desa. Desa sudah melakukan, yang meninggal dunia dicoret, yang pindah domisili dicoret, yang sudah tidak layak lagi menerima program penanggulangan kemiskinan atau perlindungan sosial dicoret, kemudian diganti dengan baru, data diajukan lagi. Nah, celakanya balik datanya tetap, Gus. Ini seringkali terjadi. Kami tidak tahu persis di mana masalahnya, di mana kendalanya, dan ini seringkali menjadi keluhan desa. Nah, berdasarkan itu kami sampaikan ke desa bahwa desa punya kewenangan untuk membangun data, dan kalau memang betul yang disampaikan oleh Gus Ivan bahwa SDG desa itu adalah merupakan data desa yang menjadi haknya desa, yang menjadi miliknya desa, harapan kami Kementerian Desa juga betul-betul bisa mensupport desa. Dalam arti mendukung secara kebijakan, mendukung secara pengakuan, kemudian yang kedua juga memberikan support fasilitasi terkait dengan program-program mana yang itu menjadi sebuah prioritas harus diselesaikan, tetapi dalam tanda kutip pemerintah desa belum mampu menyelesaikan berdasarkan kemampuan anggaran desa. Itu Gus Suryo mungkin beberapa hal yang kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada diskusi yang bisa kita kembangkan, dan harapan kami Gus Suryo ini kan mungkin nanti akan lebih banyak kepada formula intervensi kebijakan atau masukan kebijakan, paling tidak bisa kita rangkum hasil kita diskusi hari ini. Terima kasih Gus Suryo. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Kita mendapatkan pencerahan luar biasa pagi hari ini dari Mas Madong, yang karena memang posisi Mas Madong ada di tingkat kabupaten, jadi dan yang menariknya Mas Madong mengikuti betul tentang perjalanan data. Salah satu yang sempat saya kritisi waktu itu adalah tentang kenapa tidak seragam penilaian terhadap desa. Ada desa swadaya, swakarya, swasembada, dan seterusnya. Tapi kemudian ada juga indeks yang lain itu indeks pembangunan desa, bicara tentang desa tertinggal, desa maju, dan seterusnya. Bahkan sekarang ada juga mungkin kategori-kategori yang lain dan seterusnya. Tapi yang menarik menurut saya adalah bicara desa mestinya kembali ke Undang-Undang Desa. Ini yang Mas Madong tadi ingatkan. Jadi kalau Mas Madong tadi menyampaikan tentang pasal 5 kedudukan dan jenis desa di bagian 1, kedudukan desa itu berkedudukan di wilayah kabupaten kota dan penjelasannya sangat jelas.
desa berkedudukan di wilayah kabupaten kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar. Artinya memang peran pemerintah kabupaten kota ini menjadi peran yang sangat penting karena memang pemerintahan kita mengakui keberadaan otonom itu sampai di tingkat 2, berarti otonomnya ada di kabupaten kota. Nah, bicara tentang data yang tadi disampaikan Mas Madong, mungkin kalau desa ikut-ikut aja, nderek saja apa kata supradesa kan gitu, mulai dari kabupaten, provinsi minta apa, ya oke. Jadi desa seperti hanya menjadi bagian dari pelayanan. Tapi yang menurut saya perlu ini kayaknya perlu pengejaran atau pahaman ke teman-teman di supradesa mungkin ya, bahwa bagian ketiga dari Undang-Undang Desa tentang sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan itu pasal 86 jelas sekali menyebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi dan sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Artinya, saya sering sekali menyampaikan bahwa sistem informasi desa itu tanggung jawabnya kabupaten mestinya. Bahwa kemudian ada pasal berikutnya yang menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan, ini nggak bisa lepas dari pasal 3 ayat 3 dari pasal 86, yaitu sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu meliputi fasilitasi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia. Nah, kalau kita mengacu pada itu, maka sebenarnya bicara data SDGs desa, bicara Prodeskel yang itu adalah produk dari pemerintah pusat, itu harus menyertakan, ya kembali lagi nih amanat undang-undang harus menyertakan fasilitasi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia. Artinya melakukan inputting, melakukan pendataan, dan seterusnya, kalau kita mengacu pada undang-undang, maka harusnya ada dana tersendiri, sumber daya untuk pembiayaan SDM-nya, bukan diambil dari dana desa, umpamanya. Kemudian pengadaan perangkat keras, harus ada internet, itu harusnya diikuti atau pemerintah atau pemerintah daerah yang mengembangkan sistem informasi itu harus mengikut sertakan fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak sampai ke jaringan. Ini gara-gara Mas Madong mengingatkan undang-undang desa, jadi saya teringat kembali tentang sistem informasi sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Jadi sepertinya ini saya nggak tahu, mungkin Mas Madong nanti bisa memberikan pandangan. Sepertinya teman-teman di supradesa mungkin di level pusat ini kadang melihatnya bahwa desa sekarang sudah banyak dana. Maka kemudian ada fasilitasi-fasilitasi tertentu yang sebenarnya amanat undang-undang itu sepenuhnya harus didukung oleh APBN maupun APBD, kemudian disuit nih, dibebankan ke desa karena desa punya dana desa. Apa saya salah memandang atau mengamati itu atau gimana nih Mas Madong? Saya melihatnya kalau bicara amanat undang-undang, informasi ini harus mengikut. Kalau desanya belum ada akses internet, ya berarti siapa yang menyiapkan akses internet? Kalau nggak ada komputer, ya komputer harus disiapkan. Kemudian sumber daya manusia untuk entry data dan seterusnya ya harus ada anggaran, memberikan fasilitas. Kira-kira gimana nih Mas Madong? Ya, terima kasih Gus Suryo. Itu kan ya kalau kami di daerah
apa yang dilakukan oleh teman-teman di kementerian bagi saya adalah sebuah support bagi daerah. Karena kita juga memahami terkait dengan implementasi undang-undang kan juga tidak kaku. Asalkan memang ketika tujuan harapannya adalah untuk mencapai yang dimaksud dalam pasal itu, saya kira tidak masalah. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana tugas itu bisa disinggungkan atau mungkin dikembalikan pada kebijakan daerah juga. Artinya biar dalam konteks ini pemerintah daerah seolah terlepas gitu, mungkin satu seperti itu. Nah kemudian apa yang selama ini dilakukan oleh desa, saya kira tidak dalam konteks apa ya membedakan atau tidak dalam konteks ini desa secara garis kerasnya dan sebagainya, tidak, tetapi adalah dalam konteks mensupport. Nah kemudian ketika pendataan itu dilakukan, betul Pak, oleh pemerintah pusat didudukkan bahwa sebetulnya data itu didudukkan dalam konteks kewenangan desa, dalam konteks hak desa. Ya memang yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita membangun mindset, membangun pola pikir desa untuk care terhadap data ini. Nah selama ini mengapa data ini belum menjadi bagian yang penting di desa, belum didudukkan dalam konteks yang sangat dibutuhkan oleh desa? Karena desa memang belum sempat Pak untuk mengurus. Waktu desa itu lebih banyak digunakan dalam rangka untuk hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip ya, desa lebih akan lebih fokus pada upaya-upaya untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi kewajiban. Tadi saya katakan bahwa mengapa data itu dipahami dalam konteks yang kurang diutamakan di desa. Desa belum menyadari. Dan desa menganggap ada sebuah jalan yang mungkin jalan pintas. Walaupun kami belum punya data yang bagus, yang tertata, kami sudah bisa menyusun KPDes, yang itu juga sudah bisa diterima oleh masyarakat dalam konteks partisipatif. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan posisi desa yang dipahami mungkin berbeda oleh teman-teman di kementerian dan lembaga, ini harus kita luruskan kembali. Terkait dengan yang seharusnya memang dilakukan oleh teman-teman di kementerian lembaga atau di pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah, yaitu seharusnya dilakukan. Jangan lagi menjadi sebuah beban. Contoh tadi terkait dengan sarana prasarana, infrastruktur, atau mungkin dalam konteks kapasitas. Inilah yang seringkali Gus Suryo bahasanya yang mungkin agak halus adalah menjadi tanda kutip menjadi sebuah beban kepada desa. Sehingga kadang-kadang desa dalam menanggapi ini iya menerima, tetapi tidak dilakukan dalam konteks yang sepenuhnya. Sehingga sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh desa tidak ada pengaruh terhadap anggaran dan seterusnya, jadi rada ogah-ogahan juga gitu ya. Betul, dan yang dilakukan desa adalah hanya kadang-kadang sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Ini yang celaka Gus Suryo. Wajib aja. Iya, yang penting kami sudah lakukan. Yang penting sudah ada data, kami tidak tahu bagaimana kualitasnya, bagaimana pemanfaatannya, keberlanjutan dari data itu. Padahal yang kita inginkan, Gus Suryo, terkait dengan amanah satu data Indonesia, terkait dengan amanah profil desa, terkait dengan data PODES, terkait dengan amanah SDGs dan sebagainya. Ini kan harapannya adalah untuk memudahkan desa. Ketika berbicara pembangunan yang lebih fokus, berbicara pembangunan yang lebih sustainable. Tetapi di awal juga saya sampaikan, apakah mindset seperti itu sudah ada pada mindset pemerintah desa? Kadang-kadang ini Gus Suryo yang membuat kita sulit untuk menyampaikan. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan mungkin harapannya lebih baik, lebih mudah, belum tentu dipahami oleh desa itu lebih baik dan lebih mudah. Ini Gus Suryo. Jadi harapan kami, ya ketika kita duduk dengan desa, ketika kita turun dengan desa, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa desa, bahasanya orang desa. Saya kira demikian Gus Suryo. Yang kemudian kita bisa berikan catatan di sini mungkin sisi yang lain adalah ketika teman-teman di lembaga, badan dan kementerian ketika akan melakukan penguatan data dan seterusnya, maka sebenarnya harus dipahami bahwa di Undang-Undang Desa itu menempatkan pemerintah daerah, kabupaten, kota ini menjadi posisi yang sangat strategis bicara tentang desa. Ini sepertinya bagian yang saya bisa tangkap dari
Mas Madong tadi tentang bagaimana memerankan juga ini teman-teman, jangan kemudian lewat gitu saja, bahkan mungkin juga malah kebingungan kan gitu, pemerintah kabupaten harus kayak apa, karena memang tidak permisi, tidak nuwun ke teman-teman kabupaten. Bukan berarti kita bicara birokrasinya, tetapi memang secara undang-undang memang yang kemudian punya kewajiban pembinaan, punya kewajiban terhadap sistem informasi dan seterusnya itu ada di pemerintah kabupaten. Jadi mungkin ini menjadi bagian menarik, catatan yang menarik untuk kita bersama. Dan untuk yang kedua di catatan saya mungkin lebih pada apa yang sempat disampaikan di salah satu teman yang aktif di relawan teknologi informasi, itu menyampaikan bahwa hardware itu gampang, software itu gampang, gitu kan, tinggal belanja, tinggal dibikin dan seterusnya. Tapi brandware itu yang menjadi lebih penting. Artinya pola pikir, cara pandang pemerintah desa terhadap data ini sepertinya masih perlu ada literasi atau perlu penguatan atau pencerahan, karena kalau kita melihat yang kemarin mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Publik, kalau tidak salah dari Bali juga, Kabupaten Badung kalau nggak salah ya, itu kepala desanya mengatakan bahwa pada saat saya menjadi kepala desa, maka yang pertama dalam pikirannya adalah bagaimana mempunyai data tentang desa, yang kemudian dalam perencanaan itu semua harus berbasis data. Nah, ketika brandware-nya atau cara pikirnya sudah ketemu seperti itu, maka ya sebenarnya dia sudah bisa melangkah jauh sebelum ada SDGs desa, jauh sebelum mungkin Prodeskel dan yang lain-lain itu mengarahkan tentang desa harus bagaimana dan seterusnya. Dia bisa mengembangkan sistem informasi yang memang sesuai kebutuhan dia. Bagaimana meningkatkan pelayanan dan seterusnya, bagaimana musyawarah desa itu dipastikan tidak berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan data, berdasarkan kebutuhan. Itu ternyata kepala desa pada saat menyampaikan pidatonya di malam penghargaan, kebetulan saya mengikuti, beliau menyampaikan obsesi pada saat menjadi kepala desa itu adalah penguatan data dan perencanaan berbasis data. Nah, mungkin yang bagian seperti ini yang perlu kita dorong, teman-teman di pendamping profesional juga bisa memberikan pencerahan kepada desa tentang bagaimana pentingnya data untuk kemudian desa ini bisa mengembangkan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira seperti itu ya, Mas Madang ya. Artinya cara pikir atau cara pandang teman-teman di pemerintah desa harus dikuatkan. Kemudian sisi yang lain secara sistem juga struktur kabupaten ini jangan kemudian dilewatkan begitu saja, supaya pada saat melakukan pendampingan atau pada saat melakukan penguatan, maka kabupaten tidak kemudian gagap atau kemudian mengembangkan sesuatu yang sebenarnya ternyata sudah juga dikembangkan oleh teman-teman dari pusat. Saya bisa tanya. Halo, Gus. Bisa dengar, Gus? Ya. Ya, mungkin itu salah satunya, Gus. Jadi bagaimana salah satunya harapan kami kita bersama Supradesa, teman-teman TPP, Kementerian Lembaga, itu kita advokasi dulu desa. Kita dudukkan bagaimana sebetulnya kedudukan data ini yang sebenarnya dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Itu yang pertama. Kemudian dari sana, Gus Suryo, ketika kita berbicara perencanaan pembangunan desa kan tidak selesai. Ini data kemudian diputuskan kan tidak bisa. Harus kita bawa ke forum musyawarah desa, forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang kedua langkahnya adalah tidak hanya mengadvokasi kelembagaan pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat desa, tapi juga menyebarkan data ini kepada seluruh masyarakat desa, kepada masyarakat desa secara lebih luas. Artinya ketika kita sudah tunjukkan ini loh datanya, pemerintah desa ya sepakat,
Tetapi Musdes, Musrenbangdes juga harus bisa menerima. Kadang-kadang ini ditolak, Gus. Udah tahu ini, enggak sepakat. Nah, ini oleh karena itu ada advokasi yang kita lakukan baik itu kepada pemerintah desa dan masyarakat. Artinya di sini adalah bagaimana kita membumikan data ini di desa yang betul-betul menjadi marwah kewenangan desa. Yang pertama. Yang kedua, Gus Suryo, ini juga sudah sering kali kita sampaikan sebenarnya kepada Gus Ipan terkait dengan data. Desa itu yang dekat dengan pemerintah adalah kabupaten, Gus. Dalam konteks Binwas. Sehingga segala hal apa yang diturunkan tidak mungkin bisa untuk Jakarta, Gus. Kita malah tidak undang ya. Betul. Jangan lupa. Ya. Betul, Gus. Jadi ya artinya kalau kami menjawab, kami tidak tahu, kami tidak ngerti kan salah, Gus. Ketika desa tanya sesuatu, ini Pak, ini gimana aplikasi ini data ini bagaimana pemanfaatannya, kemudian bagaimana kewajiban kami, bagaimana kami menyusun anggaran, boleh enggak, ini mesti ke kabupaten. Nah itulah harapan kami, pasal 5 itu memang harus tetap kita jaga marwahnya, demikian juga teman-teman kabupaten harus juga istilahnya apa ya, memahami kedudukannya. Kalau kami sudah sering tanya dan sebagainya. Nah ini kan juga dalam konteks kebijakan daerah kan prestis, Gus. Kalau kementerian yang memberikan penghargaan, tapi kabupatennya PMD tidak tahu, Pak, kan juga tidak enak. Ditanya oleh bupati, wakil bupati, gimana ini kok tidak selesai-selesai? Gimana PMD? Seperti itu, Gus. Nah ini harapan kami juga pesan untuk kita bersama. Bagaimana kita mendudukkan pasal 5 ini, Gus, secara konsisten. Ya walaupun kami mungkin punya keterbatasan. Kalau kabupaten anggaran kan mungkin biasanya enggak punya. Itu ya paling enggak kami ada bekal, ada pemahaman, ini loh arahnya seperti ini. Kemudian ketika kami ke desa ya kita sampaikan dulu kebijakannya seperti ini. Kami enggak mungkin akan menyampaikan ke desa, kami enggak tahu itu bukan program kami, kan tidak seperti itu. Nah, tapi kami juga berusaha untuk bisa memahami atas bagaimana program membangun data ini secara sinergitas. Ini Gus kira-kira terkait dengan yang pasal 5 tadi dan Oke, terima kasih. Ini pencerahan luar biasa tentang pasal 5. Ini sebenarnya posisi kabupaten memang harus ditempatkan dalam posisi yang seharusnya. Jadi informasi lebih satu program dan seterusnya dari kementerian itu bagian yang harus dilakukan karena memang amanat undang-undang ini desa itu ada di wilayah kabupaten kota dan kemudian pembinaannya ada di sana. Dan yang menarik adalah kadang-kadang mungkin teman-teman ini kayak yang di chatting menyampaikan bahwa Supra Desa banyak memandang desa dananya besar maka titip mendanai dan seterusnya. Ya, dan itu nggak hanya nggak hanya di kabupaten atau provinsi, tapi juga termasuk di pusat. Kalau kita bicara tentang amanat dari undang-undang di pasal 86. Jadi di pasal 86 ini jelas bahwa posisi yang memberikan dukungan ketika itu adalah pemerintah atau sistem informasi itu ada pemerintah daerah, ada pemerintah, artinya kalau pemerintah itu pusat, ya mestinya dukungan infrastruktur, dukungan akses internet, dukungan sumber daya manusia itu ya disiapkan, nggak cuma menyiapkan sistem aplikasinya aja, tapi kemudian input data harus desa yang keluarkan dana dan seterusnya. Kemudian internet kalau nggak punya ya mestinya kementerian harus memfasilitasi, harus menyiapkan akses internetnya. Kalau kemudian mungkin desa secara supporting untuk komputernya tidak ada dan seterusnya, ya kementerian harus harus memfasilitasi itu. Ini amanat undang-undang yang kadang-kadang kalau kita lihat ya ini bagian yang Supra Desa melihat desa sedang banyak dana, maka kemudian ada bagian-bagian yang mestinya menjadi kewajiban ini kemudian digugurkan untuk kemudian desa lah harus berbuat ini dan seterusnya dan seterusnya. Satu yang menarik di forum pagi ini, terima kasih Mas Madung sudah memberikan pencerahannya. Jadi ini memang bagian yang menjadi penting, mensinergikan program pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya untuk urusan desa, maka pemerintah kabupaten kota
ini harus diberikan ruang yang cukup mengkonsolidasi atau mensosialisasi, mendiseminasi informasi, karena jangan sampai juga rasanya teman-teman di desa ini menganggap mungkin wah ini kabupaten ini nggak tahu apa-apa, kita melakukan kayak gini ditanya juga nggak paham dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu, karena pemerintahan kita harus saling menjaga, pemerintah pusat harus menjaga marwahnya pemerintah daerah kabupaten kota, dan desa juga menempatkan pemerintah kabupaten kota sebagai tempat untuk kemudian menjadi rujukan bertanya, rujukan mendapatkan bimbingan. Sampai di sini acara kita tanpa terasa sudah di satu data desa bisa menuju ke sana. Dalam perjalanan menuju ke sana, dan semoga bersama-sama kita bisa memberikan penyadaran, memberikan edukasi, advokasi semua level, nggak cuma edukasi ke pemerintah desa, tetapi juga di pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten juga menjadi bagian penting untuk kemudian memahami ini marwahnya kabupaten, ini marwahnya desa harus dijaga karena sudah ada undang-undang desa. Terima kasih Mas Madang dan kerabat desa. Sampai di sini perjumpaan kita pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali esok pukul 6 sampai pukul 7 pagi, karena hari Jumat mestinya tempat forum bertanya, tetapi karena Gus Ivan minggu ini sampai hari Jumat masih belum bisa bergabung, nanti kita coba pilihkan materi dan topik yang mungkin menarik, atau kita bisa memberikan ruang untuk saling berbagi informasi antar pendamping desa dan kerabat desa di seluruh Indonesia. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, selubis kuntul baris, salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.